ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Nah, lewat WA putus-putus. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Nggak lewat WA putus-putus. Oh, ngono yang kena iki saiki. Lah, njaluke gratis lah WA ya. Rodok putus-putus. Ora tak isi pulsa sing anu biasa. Kabare anu kae sapa? Kancamu kuliah kae? Sing guru pondok Bogor iki sapa? Apa sih? Eri. Bukan, sing kacamataan. Kacamataan. Guru pondok Bogor. Wah, enggak paham aku. Alah kanca kuliah di angkatan kae lho. Guru pondok. Rofik. Oh, Raufik. Heeh. Rusmawan, Rusmawan. Piye kabare kae? Kayak kan neng kono, neng lampiri kono tugas. Anak wis akeh lho kae, nek 3 4 ya. Oh, kae. Wili-wili pating persel ya. Omongnya leren. Oh, leren. Lah ngapa leren? Kesel apa ya? Kesel. Gak ngerti. Dilereni. Gak paham aku yo anu aku ora patek ganti nomere. Hati-hati lho. Nyapa? Hati-hati sing mobil saiki. Pantauane kenceng. Pantauane piye? Ya nek kene ana sing wis anu dinonaktif tapi sik sitok sih. Piye to maksud dinonaktif ditokke maksudnya piye? Jadi ditokke maksudnya piye? Anu ora oleh ngajar, ora oleh ngimami, ora oleh adzan. Gak apa-apa ngerti oleh ukra. Loh, ya ora lah otomatis piye sampeyan. Tak kira sampean aja ngulang ukra tok ae tampa ngono tak kira. Ora. Apa sing gelem? Yo gelem apa kowe sampean ora gelem? Gak kon ngulang duwe ukra. Sing kek iki lho sapa? Oh sing ngewehi. Oh. Nyelo oleh ngintegrasi kaya ngono. Lah tak kira, lah sampean ngomongnya ukurane ora dirembug mek gak oleh ngulang, gak oleh ngimami, gak oleh anu. Ya ora apa-apa ngger ukurane tetep. Masalahnya kan ngene. Iya, karena apa itu? Jamaknya ada terus ora oleh ngimami, ora oleh adzan, ora oleh ngajar. Nah, ngaji sik gelem sih bocahe. Ya kancaku sik iku sik enung ya. Ora oleh ngajar. Lah ning kono ya jamaah do mulus-mulus ngono salat ning masjid jarang. Lah saiki sing ngimami apa sing ngasan lu balik kelompok sing ngimami balik kelompok makmume enung. Makmume sing dinonaktifne kuwi. Kowe dem balik desa. Balik desa. Balik desamu? Udah lihat desa. Lan sampeyan hati-hati lho balik desa iki. Lah nyapa? Piye? Pantauannya piye? Ya udah terindikasi ke situ yang 30 poin itu. Oh yang itu, enggak maksud terindikasinya poin mana? Nah poin-poinnya saya nggak paham juga, wong wis nganu kok apa ya baru pembacaan yang teks ning daerah iki lho. Oh lah. Kan terus. Lah tapi nek iki justru anu nek enek sing rada bingungke nek perasa aku. Sing endi? Lah kita tidak mengabaikan yang lain ini piye maksudnya? Ya kuwi jane ya sempet tak bahas juga cuma kan pembahasannya ke mubalek yang ngono mesti nek mubalek sing ora gelem cerita ning wong liya ngono ngobrol. Karena kan nek ngobrol karo mubalek kan hati-hati juga aku nyampe ning. Betul iya. Bukan maksudnya sing bener-bener temen lah. Iya, temen itu. Lah iya piye lho. Yang kira-kira enggak walaupun misale kue jahat kaya apa tetep enggak mungkin saya laporkan berarti ngono kuwi lho. Lah ya maksudnya kan kuwi bingung kayak kuwi menurut aku nek kene yo. Piye iki kok malah saiki ade ora nganu iki guru-guru wong telu kuwi kok malah awet dhewe kira itu gak mengabaikan orang lain. Nah, aku iki kat mulai ngaji iki lho. Kalau SMP ngaji terus murid balik ku yo kuwi sing diajarne ning aku ngantek saiki kok malah nganu kata-katane. Lah kok awet dhewe nerang ning ngono kok kleru ora? Piye? Mulai beda misalnya para jamaah sekarang kita tidak boleh mengafirkan selain kita kok kleru lagi. Mulane aku ya ora. Aku lek bahas-bahas ngono kuwi mulane aku kuwi rada dikireni ngono kaya ne.
masalahnya kan ini Mas. Masalahnya kan kaya mau belek-belek liyane kan lek ngajar kan BRK iki pengkhianat iki ngono. Aku jelas sih aku enggak gelem kok ngono-ngono. Iya, jelas. Padha tambun enggak ada mubalek sing wis biasa ngulang. Jadi aduh ora enek bab jurus runun ora nerangne rono lho mosok arep nerangne rono ora enek jurusane. Apa mereka itu karena enggak ketidaktahuannya atau gimana kan enggak ngerti juga. Pokoknya ngono kuwi wis wong balik desaku ya ngono kuwi ya JRK, melok JRK opo itu. Itu dia mengambil posisi aman, dia takut kalau di memang begitu. Jadi standarnya ngono kuwi. Nek Bekasi Timur yo omonge balik desa kan dicurigai, ya akhirnya harus disumpah. Salah satunya harus sumpah demi Allah menjelek-jelekan mereka gitu. Harus berani. Ngono kuwi sampean. Iya. Rono saking panase ya, Le. Iya, jadi itu standarnya begitu. Misalnya kalau sampean dipanggil karo daerah, ya sampean harus demi Allah menganggap bahwa mereka itu kafir, mereka itu murtad begitu. Harus berani sumpah begitu. Kemarin itu sih kalau aku dengar kamu balik yang dekat sama itu, emang itu juga nggak sampai segitunya sih. Jadi cuma hanya dari laporan dari mobile yang diajak ngomong itu memang benar sampai gini. Iya Pak, emang begitu. Saya nggak setuju itu sebenarnya. Dia nggak apa? Nggak setuju tentang pemahaman itu. Artinya dia itu memang sudah condongnya gitu loh. Saya sudah nggak mengkiri lagi ngono. Oh iya. Lah tekan yo makane lah kuwi kan nek 30 naik kan memang tidak boleh mengabaikan bingung gitu. Iya. Maksudnya sebelum dengar 30 poin itu emang dia sudah sering nonton di YouTube itu. Lek Rafiq nek iki omongi lah koncone cerita, karena aku gak pernah hubungan. Omongin nerang sing 30 poin kuwi bahwa kita tidak boleh mengafirkan kuwi. Terus disampaikan tambah diklerokke. Lah ini kan masih haknya begini tambah. Makanya kan repot toh. Makanya aku juga enggak pernah gitu. Mulane krono enggak pernah iki lho. Koyone ya, aku ki dikireni juga ngono lho. Kayak masalahnya kan ketok ngono lho, balik sing gebu-gebu ora kan sing 11 ngono kan malah iki opo iki kan ngono. Kok gak tau ngelek-ngelek ngono ya? Oh, ono opo iki ngono. Tapi kan belum sampai ning aku sih. Perkane kan ngene Mas, waktu malam dipanggil itu kan acara ning daerah terobosan Kopusat itu kan. Nah, itu kan sempat ngobrol karo aku. Inung iku balik desa itu. Ngobrol ning pojok ngono kan. Lah ngobrol sileke ya mbak pemahamannya dhewe saiki. Wis pancen wis mulai mancing-mancing ning aku sih jak ngobrol kuwi ngono. Cuma kalau aku karo dhewe kan enggak bakalan lapor ning ngono enggak bakalan. Iya betul, Bek. Ya. Sampai bar ngaji kok iki bocah ora balik-balik iki opo iki ya kan. Ya ternyata dia malam itu sudah di tabayun semuanya, ya memang dia sudah sudah condong gitu penilaiannya condong ke 3 C itu. Nah kok aku mulai teko omah jam 11:30 kok enek miss call kok penerobos daerah yo. Aku madeg ngono. Waduh, jangan-jangan aku diceritani karo ini. Tapi bar kuwi ya wis ora ono ora nek kabar. Biasane wong iki lek nelpon aku penerobos daerahku yo langsung WA ngono kok iku ora WA iki. Lah tak nang DL lah. Jadi sampai saiki aku yo arep ngomong karo DE marani ngono yo ora wani aku engko dikira kan sengaja ra tekon. Aku ngono kuwi piye ngono kuwi. Aku gara takok karo balik kelompok ae sih ndek iki pas dino Kamis ngobrol karo aku takok-takok. Enggak Mas, masih itu masih ngaji kok, dia itu masih sambung kok. Dia itu malah ngomong sama saya. Kamu jangan ikut dengan saya. Kalau kamu emang punya keyakinan itu, mendingan mengundurkan diri. Jangan kayak saya dinonaktifin. Image-nya itu jelek, ngono lek ngomong. Saiki kok sensitif banget ya. Iya, tapi alhamdulillah daerah Cikarang tabayune kuat. Oh, ngono. Iya, lek Cikarang ya sing diwaca termasuk aku.
Loh, sampean ngomong sudah terindikasi. Iya. Tekan biyen toh. Oh, Justru pesanan dari daerah lain. Daerah lain sing ngomongnya kritis aku. Kritis piye aku ora tau tekon aku ya ngono to. Kritis piye aku nek grup ya ora tau tekon, ora tau mbahas hukum aku ya ngono. Kritis piye aku pernah ngritis apa aku ya ngono. Sekarang itu nggak tahu ya di pusat itu gimana ya. Jadi konyol gitu loh. Konyol. Jadi sekarang kan standarnya kan itu, standarnya kepahamannya berubah enggak. Biasa iki wong sing bulus-bulus kuwi wong gur ngokne TikTok sik ngaji sik rokokan sik gur jumatan tok ya keplok-keplok lah walaupun saya begini aja saya masih jamaah masih mengawal keimaman kan ngono kuwi. Walaupun padahal saiki contone sing gak isrun 2 tahun 3 tahun itu tambah tenang-tenang bae. Iya Mas, saya itu kan gini, saya pernah kan bertanya-tanya gitu loh. Tanya-tanya dalam hati tapi belum saya ungkapkan, tapi saya wis ya ndek tak ceritane karo koncoku. Dan sekarang gini, pertanyaannya loh. Kok yang terpengaruh yang ikut itu JRK kan aku ning jowo. Nek ngobrol ya ngomong aja kan JRK. Semua JRK itu Pak Khalil itu bukannya orang yang bules itu mau orang tahu ilmu kayak mubalik itu kan ngerti dalil loh. Levelnya KI daerah, KI kelompok ya. Yang levelnya ya tertib ibadahnya gitu. Aku ada apa gitu? Ada apa ini? Jadi ya terjawab itu pertanyaan saya itu obrolan saya itu ya ketika kita mendengarkan 30 poin itu. Ya, alangkah apa ya jenenge? Alangkah sanggahannya dari takdil sunat itu kok cuma begitu doang gitu loh. Iya. Padahal mereka yang 3 JRK itu kan Pak Khalil itu kan menjelaskan detail semua gitu loh. Dalilnya urut semua itu. Urut, terus sanggahannya kan cuma begitu doang. Terus tapi kowe ngomong urut ngono berarti kowe maca ya. Maca aku ya duwe nganune kuwi kok PDF kuwi yo. Jadi gini, jadi nek nggonku nek ini. Nek nggonku nek ini HP balik sempat diperiksa semua. Ya, terus kumpulkan ya silakan aja, wong HP-ku juga bersih kok. Silakan aja. Ya, jadi semua HP itu kumpulkan balik. Jadi ya aman semua alhamdulillah. Nyatanya enggak. Tak kira ada sing anu nyimpen. Enggak lah, bocah-bocah tuh kan pinter modelnya. Bocah saiki kok. Iyalah, kayak aku ya pinter saya. Ini udah bikin file sendiri. Enggak, maksudnya gini loh. Kita itu ya oke lah, itu ijtihad. Tapi kok kita itu dibatasi gitu. Iya. Ya coro nganu gampangane iki lho, Mas. Kaya KTH lho, Pak Hari Wuryanto lho. Pak Hari Wuryanto sampean sok anu to, mbiyen mlebu grup e saiki ngopo metu? Pak Haryanto? Hari Wuryanto. Sing grup kuwi ya? Magelang, Pak Sisu Himati lho. Heeh. Ya itu kan aku Tak Sisu Himati, sing KTH. Kuwi grupe segane ta saiki? Enak tambah eksis deh, mah. Lah aku kok gak tau nganu aku ditokke apa ya? Ditokne kaya ini sampean nih. Sampean bab jamaah melemahkan jamaah ngono penilaiannya. Lah Kakmang pernah posting ilmu. Iya dia pernah apa pasak karo aku ngono, takok Pak Sunar itu gimana Pak gini ngono. Terus setelah saya pahami kok tulisannya membahas jamaah kok kayaknya melemahkan pemahaman kita ngono lek omongi. Makanya saya keluarkan. Enggak mesti poin yang mana ya Pak gak tekon ngono. Nah, aku justru enggak mudeng aku. Neng KTH kan sama nang wis metu ya. Wis metu ya. Wis metu apa ditokne ku? Lek ngomong sih ditokne. Iya, cuma aku gak patek ngeh ditokne apa metu lho kok gak enek maksud saya. Maksudku gini loh, yang bagian yang mana aku kan gak pernah komen. Enggak pernah komen ya? Enggak pernah. Sing awal-awal mbiyen lho, kan sing lebone aku apa piye kan dia? Lupa aku. Heeh. Kan di situ tuh kan ada Pak Hari Wuryanto, Pak Pomo, Supomo. Sing ketuane Pak Heri kuwi ya? Pak Hari Wuryanto itu. Yang bikin KTH itu loh. Terus di situ kan ada tim istilahnya apa ya tim IT-ne lah ngono. Kudune ngene sampean. Lah, Pak sampean kan mubalik.
didebatahin no, kan padha dalil ngono no. Kirim dalil-dalile Pak Sunar ngono no. Dinasekati lah intine ngono. Jadi Iya, seharusnya kan kalau kelihatan menyimpang kan dinasehati, ora kok itu ya. Kudune lho ya, misalnya aku melihat sampean menyimpang, kudune sampean kan tak nasehati. Ya maksudnya itu kan ini Mas, saya sempat keluar juga dari grup itu. Karena kan itu dulu kan ini ceritanya kan saya dipanggil ke daerah. Oh iya, cerita sampean. Iya. Kan sempat tuh aku. Terus sampean kan sing nang grup ngono lho. Tapi aku saiki mlebu meneh. Oh, memang dia sempat memang beberapa, tapi bukan Pak Herinya, ada beberapa narasumbernya itu sering tanya hukum dengan saya tentang masalah. Pak Pomo itu. Dia tanya masalah. Saya sempat bahas dengan dia itu masalah bahas tentang, tapi nggak bahas jamaah saya, bahas tentang masalah sahih tidaknya hadis. Oh iya, itu termasuk kayaknya termasuk itu. Iya, saya termasuk mengkritisi mengenai masalah mustalah hadis. Bagaimana kita harus mendeteksi hadis itu sahih kuat dan tidak. Nah, pernah saya kritik memang ini hadisnya bagaimana gitu, memang saya tanya, pernah saya komplain memang. Tapi saya kan nggak bahas tentang jamaah itu. Iya. Ya itu ya mungkin gini loh, karena saking jangkalnya ilmunya itu loh. Jadi kayak gitu itu sudah penilaiannya sudah, wah ini kayaknya udah terpengaruh ini. Iya. Jadi memang gitu doang. Jadi kesannya kalau kita ini bikin masalah mengkritisi, wah ini hadisnya dhaif karena begini, ini hadisnya jadi sudah kalah. Wah, anggerus bahas masalah mustalah hadis, disiplin ilmu lainnya yang tidak lazim dibicarakan di dalam jamaah sudah dianggap Ya, udah ini ya memang gitu. Nah, iya. Jadi apalagi kalau kita sempat membahas masalah khilafiyah, bahas masalah ikhtilaf para ulama, udah. Apa meneh wi. Padahal aku sering menunggu ngaji nerang ini sering. Tapi kok sama nama-nama ya? Karena begini, saya menerangkan tak kasih rujukannya, Mas. Ustaz, jadi gini. Misalnya pernah ada yang tanya tentang masalah hukumnya makan lebah, botok, tawon. Gitu. Nah, ini masuk ranah khilafiyah kayak gitu. Ada yang pendapat mengharamkan, rujukannya ini. Aku tahu tekan Pak Eko soal ini. Rujukannya ini des. Ada ulama yang mengharamkan ini rujukannya. Ada pun yang menghalalkan ini rujukannya. Ini namanya masuk ranah khilafiyah. Para ulama beda pendapat. Menghalalkan ini rujukannya, yang mengharamkan rujukannya. Yang dipilih oleh keimaman yang ini. Saya terangkan begitu. Jadi kalau diarepin, kenapa saya menerangkan dengan rujukannya kok? Ada hadisnya ini yang mengapa mereka mengatakan haram karena ini hadisnya. Mengapa mereka menghalalkan ini hadisnya, rujukannya. Gitu. Kayak semalam saya juga menerangkan tentang perbedaan pendapat tentang masalah ayat yang itu loh. Tentang kok sampai lali mengenai yutikunahu fityatun tu'amun ala miskin itu loh. Memberi makan itu kan di dalam Nasa'i juga diterangkan ada berbeda pendapat antara Salamah dan Ibnu Abbas. Salamah menerangkan itu ayat itu mansuh, Ibnu Abbas menerangkan itu tidak mansuh. Itu juga saya terangkan. Jadi dari zaman dulu namanya ikhtilaf khilafiyah itu ada di dalam pemahaman suatu ayat. Ini contohnya. Maka kita juga jangan kaget kalau kita mendengar ada perbedaan di dalam memahami suatu hukum. Yang penting sama-sama ada rujukannya. Intinya bahwa selama kita ini menyampaikan suatu kebenaran ada rujukannya, ya masa ya diprotes. Ya itu mungkin termasuk ropek barang itu ya enggak sedetail sampean itu, jadinya dicireni gitu. Kalau dicireni iya sama Ustaz. Jadi intinya banyak lah kalau yang di Cikarang itu, cuma cara kasarannya ya nggak ada bukti. Kita nggak pernah menyampaikan kok. Menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, ayatnya begini, rujukannya begini, kalau kok menerangkan begini, anunya begini, begitu. Tapi sempat nasihat ya, wakil daerah nasihat. Ya kalau ngajar saya mangkulnya nggak usah menerangkan khilafiyah. Tapi aku tetap terang nih. Pikiran saya nanti kalau ditanya,
Lho padahal yo contohnya aku yang terang nih lho. Contohnya kayak ayat. Ya aku ngrungokno rekaman Mbah Udi yang ngono kok. Heeh, Mbah Udi ya. Sing tak ngene aku ya. Heeh, Mbah Udi yang menerangkan ada dua posisi, ada dua keterangan kadang. Ini menurut ini begini, menurut ini begini. Cara misalnya aku ditekoni lho, aku men deres ngentek kemana Mbah Udi. Nah, guruku ya oke tak ngono cara tekon ketua mubalake tak ngonokne lho Mas. Aku memang tahu dipanggil ya ketua mubalake sing manggil. Nah, aku iki gak dikongkon daerah iki pribadiku. Ini justru sing ngongkon daerah lain. Aku penyeluk awakmu penekoni. Nah, nyampo to Mas, aku yang masalahnya awakmu katanya anu piye lek mengulang caranya anu begini. Aku yang ini, aku ya kembali ngene Mas gitu. Walaupun kayak saya jelek-jelek begini, walaupun saya ini nggak sampai duwe ijazah, aku ya pernah kuliah. Aku yang ngono to ya. Jadi saya juga betul-betul nek kuliah ini nek turu-turu tok mangan tok jane. Ya radok ora oleh flash. Cuma kan belajar. Jadi kayak masalah usul fikih, mustalah hadis. Saya agak ngerti lah, walaupun nggak semuanya. Luarnya saya paham. Saya bisa menerangkan. Mungkin saya dipengaruhi itu. Lagian satu, saya juga punya rekamannya Mbah Udi. Tak gitu kan? Saya juga pernah dipinjemin sama anaknya Pak Eko, Andis, anaknya Pak Eko. Itu tentang hasil penderesan penyeragaman Lomak 10. Mana Al-Quran. Itu. Dan sampean kalau nggak ngerti, saya mengenakan penerangan begini-begini, itu sebenarnya ada rujukannya. Contohnya, di dalam, kalau saya menerangkan mustalah hadis tentang bab ilat, ada gitu. Kan saya kadang menerangkan hadis ini, doifnya di sini posisinya, karena ini begini-begini, karena hadis ini punya penyakit, kan kadang saya terangkan. Lah, saya menerangkan bab ilat ini, saya kok nggak manggul, karena kita sebenarnya sudah ngaji, Mas. Contohnya di mana? Di Tirmidzi juz akhir, kan bab ilat itu. Ilat apa benar? Lah sama dia lali to bener ngaji. Iya lali. Nah itu. Bab ilal itu termasuk bab yang menceritakan tentang cacatnya hadis. Itu kan ada di Tirmidzi. Lah saya menerangkan itu karo deres Mas Ben gak lali. Padahal yo gak buka aku sajane. Jadi saya menerangkan seperti itu karo deres. Jadi sesuatu yang asing didengar oleh jamaah jangan diartikan semuanya dari mereka ya janganlah. Habis gitu. Oh, iya. Terus satu lagi, mungkin yang dimasalahkan masalah kalimat hikmah, tak gitu kan? Oke, insya Allah nanti saya tidak akan membuat kalimat hikmah. Kalimat hikmah itu saya bisa buktikan, saya dapatnya dari siapa? Saya buktikan bukan dari mereka, tak gitu kan? Kalimat hikmah itu, Mas, tak gitu. Kalau kita ngetik kalimat hikmah, kita jadi di Google ya muncul ya, ada. Kalimat hikmah di Google ya oke. Iya. Kalau sampean nggak percaya tak gitu kan? Sampean ketik aja kalimatul hikmah, pakai bahasa Arab, pakai tulisan Arab, muncul itu kalimat hikmah yang dengan berbahasa Arab. Dari Imam Tamiyi, dari Imam Syafi'i, dari Imam ini beberapa itu akan muncul kalimat hikmah itu. Nah kita coba kita terjemahkan. Nah disitulah saya dapat. Tangan nih, bukan dari mereka, dikira dari mereka tangan. Nah mengenai saya kalau menerangkan, jadi yang kalau saya diterangkan saya sering pendalaman. Ya kalau mengenai saya banyak keterangannya, sering menerangkan pendalaman, ya insya Allah Mas itu karakter, tak gitu kan. Dari dulu saya itu sebelum zaman rame-rame ini ngajar saya, ya memang begitu. Tapi saya akan janji untuk merubah cara saya menyampaikan, tak gitu kan. Akan saya rubah, tapi saya minta waktu Mas, nggak bisa langsung, itu kan karakter. Terus karakter kan angel Mas berubah, ya aku yang iya si alon-alon. Nah iya, tapi intinya jangan dicurigai, tak ngono ya. Tapi ya cek dicurigai. Itu kan lek anu apa? Lek ponak kan aja ndek ya tafsir Quran dia ning kene ya. Ponak aku. Dia itu memang mengidolakan. Mengidolakan. Cuma dia enggak sampai apa ya hubungan itu juga enggak. Cuma kalau dia cerita sama saya ya seneng nonton YouTube termasuk Takdir Subhat yang di itu mana katanya tuh di Solo terus Namira itu dia ngikutin. Dia leren juga deh. Enggak leren mengundurkan diri karena kan dia kerja. Sekarang kerja di daerah situ. Mau balik juga dia? Balik. Dia siapa namanya? Nur Khalid. Cuma sekarang udah enggak tugas. Dulu kan waktu dia masih tugas tuh gini.
Dia kalau ngajar itu memang pinter sih bocah ya kayak sampean ngono. Kok iso sampean pinter sampean lah. Artinya kan dia sudah banyak kata kudu kita lah. Si bujangnya semangat deh ngajar. Purworejo kan beda kayak aku si impunan kan. Itu kalau ngajar di desa itu kan di desa kan dijadwal balik kelompok itu. Dia menjelaskan satu ayat itu dijelaskan ya kayak tafsir Ibnu Katsir gini gitu kan. Obroni gini. Nah, itu menjadikan dia itu terus nggak boleh ngajar lagi gitu. Nah, terus dia bilang lek ngene carane lek jamaah iki ilmune sak mene-mene wae ngono lek ngomong kan. Tapi kan saiki lek aku wis posisine kan wis ora tugas dadi ora pate ati. Terus aku kan ora ngajar ngono lek ngomong. Ora ngajar. Wong ning kelompok saiki aku ora tau ngajar. Padahal sing mubalek-balek bulis wong ngajar ya ora gelem ngono kan. Nah aku sing gelem ngajar tapi ora ngajar wis biene lek ngomong. Ora niki mubalek sing dijak ngaji mubalek ya Mas. Sampeyan kan ngulang nek kene ben ilmu sampean tambah yuk terus karo aku. Terus karo aku. Jadi kadang kita sedih ya. Jadi kalau kita rasakan sisi lain kita juga harus nambah ilmu. Sisi lain. Dan nek daerah nggon kuwi nasekate ngene. Pak Kil daerah. Kita enggak perlu mubalek pinter. Ngono Iya, ya itu sama dengan di sini sama itu. Padha ya. Enggak perlu mubalek pinter, yang penting paham. Arah-arah ya ngene mubalek ya gak tak setuju ya, gak setuju jane. Aku nek desa nasihat ngene. Jamaah kira-kira anaknya itu pengen diulang mubalek yang pinter apa mubalek yang bodoh? Yang pinter lah Om. Kalau di sini itu ada wakil daerah itu yang bikin standar begini. Jadi kalau saya mendengarkan nasihatnya sih waktu ngeloboh di desa itu. Jadi mending punya mubalek itu memangkukan apa adanya, dimaknai, dikasih keterangan sudah itu jamaah sudah ngerti kok itu. Nah, terus dapat banyak. Terus banyak ngajinya itu. Waktu ngaji makna Quran ya oleh sak ruko, sak halaman. Daripada mubalek sing senior pinter tapi jelasnya sak ayat teko ngendi-ngendi ngono. Ya kan? Itu waktu itu sempat saya tabayun juga, saya jelas, saya tanya. Dia maksudnya aku tanya terus dicirani loh masalah. Saya beranikan diri itu. Pak, mohon maaf nih ya, saya ingin menanyakan yang dimaksud dengan menjelaskan daripada mubalek senior tapi mengajarkan satu ayat cuma sedikit terus penjelasannya banyak itu yang dimaksud gimana saya bilang itu. Terus terang kalau saya itu memang tipenya begitu, saya di kelompok itu ngajar itu memang begitu, cuma kan saya mengajarkan menurut satu hadis nih, saya substansinya itu nggak keluar dari situ dan keduanya kalau umpama agak lama itu saya menjelaskan untuk pemahaman ke jamaah, untuk memotivasi lah apakah itu salah ya nggak salah Mas, nggak salah. Nah itu sama Soleh nanti kalau dengan menjelaskan nasihat lagi ya diperjelas ngono. Jadi image-nya itu kalau mau balik banyak keterangan itu akhirnya apa jenenge ya sama kayak mereka itu yang sudah ini yang di RK. Kan konyol ngono kuwi. Nasihat kan konyol ngono kuwi. Iya. Lah aku ora tau nek nrasa ratake nek ganti nasihat tak ngene. Jadi jamaah kalau masalah makna, insya Allah udah pada isi semua. Aku yang bener ya. Nah, tadi cara ngaji kitab sholat cari Quran, ini kan foto isi ya. Iya dah. Akeh sing isi daripada sing kosong. Ada kan bulan dele nilai ngaji ya dah. Kalau soal kita bicara masalah kalau isi sudah banyak, maka para jamaah. Ya tanya nih jamaah. Ada sebagian jamaah itu ngaji seneng, yang penting terangannya gak usah banyak, yang penting dapat banyak itu aja. Ada juga jamaah karakter jamaah itu ngaji nggak usah banyak-banyak Mas, dapatnya yang penting paham. Itu juga ada. Makanya bagaimana kita caranya? Kita tengah-tengah nggih, ya ngono nggih. Kadang harus perlu pendalaman yang banyak, kadang tidak. Aku yang ngono ya. Ya kan iya Pak. Iya. Kan juga nggak semua orang nggak suka kan enggak? Iya. Juga ada orang yang suka, ada yang pada prinsipnya ngaji nggak usah banyak, yang penting paham,
Jadi orang ngaji itu benar-benar pulang bawa sesuatu yang baru. Dalam arti bukan pemahaman yang dalam arti orang tambah paham. Tambah mantap. Gitu, tambah mantep, tambah yakin, tambah seneng, tambah semangat. Orang terima buru akeh tangan. Kalau buru banyak hanya dimaknani tok, itu namanya translate. Itu namanya terjemah. Kita ngaji mangkul ini keterangannya gini, rujukannya ini begini. Kalau ada memberikan rujukan beda ini rujuk. Kalau ada yang menerangkan A ini rujukannya B, nerangnya rujukannya B, tak gitu kan ya. Intinya kalau saya agar enak rujukannya kendel lah. Cara ndak niki. Misalnya mubalek kan sing negur mubalek to biasanya. Iya. Nah, biasanya misalnya cara mubalek kan sing nasihati kok mubalek daerah. Iya. Kalau mubalek kan mesti ngono ta. Macam mubalek jadi disampaikan aja. Padha karo aku nerang ning ngene, tapi gak sudah dipanggil aku. Aku nerang nih ke pengurus daerah masalah bahwa nanti manusia itu berhadapan di Allah itu dengan dengan imamnya itu loh, surat apa itu? Lupa aku. Nah, imamihim itu loh. Imamihim. Di imamihim itu bersama imamnya itu loh. Gitu. Kita tahu dia ini ya terus saya menerangkan ini dalam tafsirnya. Itu ada beberapa pengertian. Imam itu bisa amalannya, bisa biamalihim, bisa bikitabihim. Bahkan yang lebih kuat, kalau dilihat dari ayat sebelum dan sesudahnya, yang lebih kuat adalah kitabnya. Nah, gitu kan. Nah, ngurus daerahku menyampaikan ke kamu balik. Mengapa arti celon eta celok yes tak siapi. Wah aku ndelalai ndelok Qur'ane mubalek sing rada anyar, mubalek rada anyar sik nom iki. Ndelok Qur'ane keteranganmu ayat ki piye? Ndang wacanen. Diwaca. Ndelalai nek keterangan ngono juga. Imam amalan kitab imam telu tambahan. Amalan kitab imam ya wis. Nek engko lek enek aku ditekoni aku nerang ning ngono. Lah memang mangkule ngono wae gitu ya. Lah terus piye? Cara aku ditekon iki tak foto cret iki keterangan Quran mubalek sing anyar. Aku ono nek cara. Lah memang Daudi ngono kuwi nang. Bukan kok terus itu mangkulan anyar ora kuwi mangkulan suwi. Gue dikira mangkulan tokoh mereka itu. Lah memang keadaannya lagi begitu. Memang KBI lebih akses ya saiki. Siapa? Lah kuwi Pak Anjar saiki tambah ra gelem ketok. Ora tau ngaji. Suwi banget. Lah apa sebabnya? Kan ya mbok alasane tak tekok lek malam Jumat sering ngaji. Nek pas enek kayak malam Jumat ngaji desa. Ngaji. Desa. Tapi nek kelompok kan sak kelompok aku juga. Oh, no. Nek kelompok jarang banget. Kan jadi Bu Ima wis arep pensiun opo piye lho. Gak ngerti aku. Aku suwi gak hubungan karo Bu Ima. Batinku aku gak nek grup kabeh kok loro gak enek nek grup kok. Batinku ya wis lah. Sampe ditokne berarti. Oh, ditokne ra kroso. Ora ro lho soalnya kakean grup jadi aku ora kroso ora ro. Kok batinku biasanya kan termasuk sering sering ngaji ngono itu. Ya, kalau aku kan waktu ketemu sampean kae, kan kan metu ke grup to kae. Karena kan dikon metu kan karo apa pembalik daerah sama mandak karo liya-liyane kuwi. Nah, iku wis suwe kan. Terus Pak Hari japri aku, "Mas, gimana ini masukin lagi?" Yes, terserah Pak, lebokne aman toh? Aman. Lah, gak ketika lah sampean gak dicurigai to Pak gak ngono. Enggak takut-takut ngono. Ya itu kan dia banyak sekarang yang ikut ngaji tuh banyak di Magelang di Jogja itu Mas, ikut kajian itu tilawati apa ngaji teh. Ya wong tua-tua rata-rata sih. Ya bagus sebenarnya semangatnya itu saya juga kagum, salut saya sebenarnya. Cuma kadang nggak bisa menerima ilmu lain itu kadang ini. Iya. Karena kan memang divisi itu kadang. Dek ini kan ngene Mas, enek wong ya dilebokne. Kayane wis suwi Bu pigati ku. Kan dia istilahnya ngaji kan namanya di grup kan dia masih orang luar kan. Ngaji neng umum juga ngaji kan, terus dia share ini guru-guru marom. Guru marom anti foto ngono terus ada kajiannya ini hari ini dengan ustadz ini ngono kan.
gitu kan. Bulughul Maram kan saya ya kan kitab sing ning itu kan Pak Ya kudu busita itu, iya. Iya, kan cuma kita awam ngono kalau dhewe. Ya kita karangan kan. Heeh. Kan waduh. Nah, itu kan sama Pak Hari kan dikomenin gini. Tolong Ibu ya kalau share sesuai dengan pemahaman yang sudah kita ajarkan kan. Nah, itu justru bukan senjata makan tuan itu. Repot kan. Terus aku kan takoknya orang yang ngene Pak Hari, takok ning sing ngeser kuwi itu. Maaf Bu Wijati, saya mau nanya ini Bulughul Maram itu apa ya? Ngono kan? Terus jawab, saya juga nggak tahu Pak Ustadz. Saya nggak tahu Pak Ustadz. Saya tuh dapat dari teman, ini ngajakin teman kajian di Purbalingga ini besok ada Ustadz ini di Bulughul Maram kitabnya. Saya juga nggak tahu, saya cuma share aja ning grup. Terus mungkin ini Pak Hari Wuryanto yang lebih tahu, silahkan dijelaskan aku ngono. Yo orang nggak gelem deh. Sebenarnya yang sudah kita ajarkan di sini, yang di kitab apa namanya sing di foto-foto kan himpunan gitu. Lah ya kuwi cara nek wong tekon berarti itu kan juga hadis Pak Ustaz. Itu kan coba dilihat bukannya. Ustaz, cara ditekoni ngono terus seperti hadis Arba'in. Itu kan punya Imam Nawawi itu, hadis Arba'in. Itu kan isinya Bukhari Muslim ya kan? Iya. Nah, makanya itu kalau dilihat itu kan juga hadis. Ya, aku ya terus terang saiki ya online terus menonton ya apa-apa untuk menambah wawasan. Jadi aku itu kebuka loh Mas. Kebuka aku ini. Ya Allah, ilmu luas banget yang ngene kok dibatasi loh. Iya kan? Berarti gue yang ngaji karo itu online itu. Ya itu tak rungokno aku didudui nganu si apa punak aku si kolis kuwi kok. Berarti ngaji Masail Jaliyah juga. Rungokne apa buka YouTube kan ning sekolah. Lah iya. Enggak maksudnya ngaji kalau saya sarankan. Jangan hanya mendengarkan, punya kitabnya. Iya, makanya ini saya itu keterbatasan apa ya istilahnya lemah di iman saya itu gitu. Saya itu pertimbangannya cuma satu sih, istri itu doang. Jadi gini, ya itu kasih pengertian pelan-pelan. Oh iya. Jadi kasih pengertian pelan-pelan. Intinya begini, memang gimana ya kalau dari saya sih sudah tak saya kondisikan sebenarnya. Jadi cara kasaran itu ini kan awake kan mubalek to. Mubalek iki ya sakjane cara mosok adik arep ngingkari Quran karo hadis sih. Iya. Lah awake ditujuki lho hadis iki keterangane ulama salafus saleh yang zaman biyen memahami hadis ini begini. Iki rujukane. Lah iki mosok ya arep pakai awake ngelokne kan biyen serengane ngelokne wong jowo. Ambruk-ambruk gedang. Iya. Pokoke katane Pak Yai ku ngene lah, awake dhewe iki berarti melu-melu gitu. Iya dah. Iya. Ada kan malah melu. Jadi rujukannya itu malah ijtihate piye ngono, bukan kok Quran hadisnya bagaimana tidak. Matuke piye malah ngono kan? Pokoke. Aku sering nyampein para jamaah, kita ini jangan sampai meniru orang-orang dulu. Aku sering cerita, kaya bojone Pak sapa Pak Anjari ceritaan bojone Pak Anjari kan yo NU tulen to. Aku ceritaku ya gak bohong kan dosa. Iya. Jadi dia kayak dalil ya tetep angel, pokoknya gojekane kata Pak Yai saya dulu nggak begitu Mas. Ya kata Pak Yai saya dulu yang namanya sholat itu begini Bapak usuli bla bla. Itu saya ceritakan kepada jamaah kalau saya nasihat. Saya ada garapan itu bapaknya sudah mau ngaji terima kita perkenalan Quran hadis jamaah, istrinya belum karena pakai prinsip ya itu kata mbah-mbahnya seperti itu. Kata mbah-mbahnya seperti itu. Itu sulit dikasih dalil yang nggak bisa terima. Gitu. Nah kita jangan ikut-ikutan seperti mereka. Gak dikasih dalil rujukan kita nggak mau terima pakainya rujukannya pokoknya pokoknya. Kalau sudah pokok iya itu susah. Maka kita jangan. Kita adanya diajak program pertama ngaji itu maksudnya biar kita ini tidak gampang ikut-ikutan. Kita gampang pokoknya kita harus tahu rujukannya. Pancing begitu. Itu termasuk sih.
Maksudnya penyampaian untuk gitu. Tapi cara salah ini MJ kan yang biar ngono to nasekate. Iya benar. Nasekate bahwa kita itu tidak boleh ambruk-ambruk gedang taklid kan nggak boleh. Nah, kalau dibandingkan dengan itu isinya Pak Anjar, kok kita itu malah sama kayak mereka pokoknya. Artinya ngono. Nah kalau kita ini ikut-ikut berarti kalian pokoknya ngono kuwi jarene masuk balekku ge jarene anu mangku ngeleleh mangku rujukane ndi. Iya piye. Saya tuh gini. Saya tuh pulang dari ketemu sampean itu di rumah itu tak pikir. Tenang loh. Ya termasuk yang menyadarkan saya itu sampean itu. Sampai kan cerita kayak. Iya. Kayak sopo Fatimah itu kan tinggal Nabi warisannya oleh rasa diwaris. Hukumnya kan ngono. Ya Abu Bakar negakne hukumnya. Jadi sampai mati Fatimah ora gelem beat karo Abu Bakar. Terus masuk rokok kan sampai ngomong lho kayak. Iya. Ini ora kayak. Iya. Terus sopo Aisyah ya kan. Isa ini zamannya Ali dadi khalifah ora gelem beat. Kan? Ya kan sampai mati ini orang gelem beat. Padahal dijamin surgane. Ahli rumahnya Nabi itu dijamin surga. Cuma kalau ora beat masuk neraka. Lah iku tak pikir iku Mas. Tenan iku. Tak pikir. Bener ora iki kan. Terus aku browsing di internet yo, cerita sejarah-sejarah. Oh, jebule iya tenan iki. Bener Mas. Pikir nah, terus kan ponak aku ndek foto-foto kuwi aku tak rungokne iku ning Semarang kan dua video tak tonton delok nek sekolah ning aku lek nganggur ora nek jam iku tak buka laptopku tak buka aku ngaji rungokne kalau situ mau bagus situ punya telegramnya enggak punya Masud kalau dulu saya pernah buka. Jadi gini, kalau kamu pengen aman, kamu simpan di nomor HP yang berbeda, nomor yang beda. Jangan nomor yang biasa kamu pakai. Itu kajian fikihnya kuat, lah. Kajian fikihnya kuat. Jadi gini, contoh fikihnya ya. Jadi detail dia. Jadi khilafiyahnya itu dibahas, misalnya bab wudu gitu ya. Bab wudu itu begini. Dari air saja. Hadisnya itu misalnya contohnya kayak air kola, air sepri itu kena oleh nggih wudu ora. Aku wis ngrungokne kuwi. Oh, lah contohnya kan ngono kuwi kan. Ngrungokne cuma gini, ngrungokne tapi enggak masuk di channelnya. Itu kan bisa kan di-download itu kan bisa tuh kan? Bisa, cuma kan enggak urut kalau di YouTube kan kadang enggak urut. Itu kitabnya di Jadul Mustahni. Jadi ternyata memang sebenarnya muamalah kita sebenarnya sudah pas. Cuma memang kita ini contohnya yang gonku nek ini rame ngene ya rame. Nek grup mubalik daerah. Iya. Nek mubalik tekon. Paling tekon yang aku mengenai hukumnya mangan kodok. Kodok hijau itu kata. Kodok hijau. Tanya, "Piye Ustaz?" hukumnya kodok hijau balinggot tapi disalahin. Dia memang kalian apa sering tekon aku. Itu masuk ranah khilafiyah, Mbak. Nah, gini yang mengharamkan ini rujukannya ada saya terangkan itu. Yang menghalalkan ini rujukannya. Jumhur ulama seperti ini. Terus gimana kalau kejadian itu? Jadi bingung dong, ya nggak bingung dong Mbak. Justru dengan adanya khilafiyah ulama ini membuka peluang kita tinggal milih yang mana gitu. Kalau kita memang senang, hobi dan lain sebagainya, ya silakan pilih yang halal. Begitu kan. Tapi kalau kita nggak suka, ya silakan pilih yang haram itu bebas. Justru dengan adanya khilafiyah itulah namanya rahmatan lil alamin. Syariat Islam itu mudah itu seperti itu. Coba kalau nggak ada khilafiyah. Nah, dan delalai, coba Mbak tanya di grup. Tanya nek grup mubalek sedaerah kuwi. Wah, ada sing kuwi wah kemudian mangani kodok. Terus ada mubalek iki kan ketoke kok internet ketoke. Jawabnya padha jawab aku kuwi. Bahkan dalil lebih lengkap. Masuk ranah khilafiyah. Terus tak komentari ngene. Jawabannya apik. Ngalah-ngalah ke Mbak Google aku yang ngono. Terus kancaku jawab, "Iya, Nux, dari guru pondok Purworejo ngono dae." Sekarang ketuamu balik di semono. Ora usah jawab aneh-aneh. Manggule piye ngono. Akhire ngono, manggule piye. Manggule piye? Sik tak tekokke pusat ngono.
Nah, jadi kok ning pusat akhirnya. Nah, pas jawab pusat boleh banyak gizinya. Sebenarnya itu kalau dirinci ada khilafiyah yang dipilih oleh jamaah yang halal. Selesai itu sebenarnya. Kita kan jadi tambah wawasan. Nah, dia pas nasihat dia cerita. Kemarin tuh yang ada yang nanya begini tuh saya tanyakan. Sebenarnya Paku Bumi itu sapa itu karo Pak jawab tekon Pak Lutfi karo tekon Pak Hafi gitu ya. Dia keterangannya banyak. Saya malas dengerin. Langsung aja saya potong. Wes gak usah reno-reno keterangannya oleh orang. Sampai oleh ya sudah saya sampaikan halal gitu aja. Ya batin saya lah ini iki gitu sing mare ra tepak batin saya. Teman-teman juga sebenarnya didengarkan dong keterangannya, penjelasannya itu. Kenapa halal? Kenapa ada pendapat mengharamkan? Terus pilihan kita karena imam punya untuk memilih, pilih ya selesai sebenarnya. Kita pasti bisa terima dong. Iya enggak? Iya. Wong kita ini juga gampang kok gitu. Misalnya ya itu kan namanya nambah wawasan kita sebagai kita semua balik. Iyalah kalau nggak kita ditanya dan kalau ditanya ke yang lain kan kita kalau bisa jawab urut itu kan enak jawabnya. Iya. Itu sudah masuk ranah fikih yang kuat lah. Masuk fikihnya kuat bagus ternyata tadi. Saya itu sudah pernah buka channelnya itu Asa itu. Itu kan saya download Mas video rekamannya itu. Cuma dibaca istri saya. Akhirnya saya hapus semua. Sampai sekarang kan akhirnya HP yang saya pegang itu saya hapus semua karena kan ya gini, saya cuma satu sih saya sedihnya itu istri saya belum bisa terima walaupun saya pelan-pelan itu. Ya jadi jangan gini, jangan bahas jamaah dulu, jangan. Iya, ya benar. Jangan bahas jamaah. Jadi kita ngaji itu, kita kan cari ilmunya tak. Pertama itu dikasih pahaman. Kita ini menambah ilmu. Enggak ngutik-ngutik tentang perbedaan pemahaman tentang soal jamaah. Kita nomor 2 kan dulu. Walaupun sebenarnya itu sesuatu yang prinsip sebenarnya. Nah, saiki kaya nek acara TV net, nek kan lagi beredar rame juga tentang YouTube, tentang ciri-ciri Khawarij. Ciri-ciri ISIS lho, ciri-ciri ISIS. Ciri-ciri ISIS. Ya. Oh, yang menganggap selain mereka kafir golongannya. Nah, itu kan nggak sekomentari. Kok meh padha karo ngene dhewe. Iya. Kok kayak oleh aku posisinya tuh istri berarti di istri sih Mas. Jadi apa ya, sampai kemarin tuh bilang ke saya, sampai lek sepangangan aku tak ngomong karo pengurus. Jadi sampai siap bisa karo aku ngono. Padahal bojo sampean. Padahal pembahasannya saya cuma dengar di videonya Ustaz Abdul Masud Bintar itu kan enggak sama orang-orang itu ngomongnya jangan lain-lain. Pokoknya takdir itu aja dia udah mikir ngono kan. Jadi kalau istri belum bisa terima, jangan dulu kita harus pikir hal itu juga. Iya. Jadi jangan jangan membuka channel itu di rumah, jangan. Iya. Sekarang udah jalan ini udah masuk. Jadi kalau pengen buka, kalau pengen ngaji, kita disimpan di rumah, di sekolahan. Iya. Gitu. Kan ada PDF-nya pada dikirim itu kan, ada kan? Nah, itu jangan disimpan di HP, jangan disimpan harus menjalankan pelan-pelan. Bojo sampean keluarganya wis ngaji kabeh urung? Ya itu masalahnya semuanya udah ibunya, kakak, adiknya dan rata-rata mau balik gitu. Jadi ya anak sing keluarga gak ngaji gak? Enggak ada. Kasih banyolan gini aja. Dek, Bu apa Dek lek punya lo? Ya, Dinda, waduh gaya banget kaya tenanyap. Dinda. Alhamdulillah kita jadi jamaah ini. Ya iya lan surgane ndah ombone awake dhewe yo. Lah surgane sing ngisi wong LDI tok. Iya kayak gitu. Saya kalau ini cuma pembahasan di tafsir jajal. Kayak dulu Pak RT kayak Pak RT kayak mangkat yang mesti. Ono kok masuk neraka ngono. Itu terlalu mendalam, itu mendalam itu. Iya. Jadi begini, Anda tutup mendalam itu dicurigai, Anda dicurigai. Jadi maksudnya, alhamdulillah, berarti kok sing mlebu surga iki nanti wong dhewe tok endah. Ombone surga yo. Nek sini wong Indonesia tok, wong Jawa tok sing akeh. Ayo, lek sini wong Jawa tok endah enake awake dhewe ngono ya. Nah, terus awake dhewe berarti lek yang Mekah ngono kudune salate gak oleh gabung ya lagi kan gak sah ngono. Jadi
dijadikan pertanyaan seperti itu. Dan dia biar mikir, bojone sampean balik bukan? Bukan. Cuma kalau tak ajak ngobrol masalah itu tuh dia kadang-kadang kan matanya suka ke atas gitu kan. Kayaknya mikir juga, sebenarnya mikir ya, gitu. Kan jadi biarin aja dia. Jadi dia biarin mikir aja. Atau diceritakan saja dengan contoh tentang ya Aisyah dulu gaget perang begini, terus bagaimana tentang wong perang terus arepe dipateni maca syahadat kae terus dipateni terus karena Nabi during-uring kae. Iya. Terus during-uring kae terus diparani sing darani. Jadi kan banyak kejanggalan kalau nggak urut kan pasti terjadi ta'arud toh. Iya. Terus bagaimana dengan wong jamaah sing nggak tahu sing nggak gelem ngaji suwi gak sambung itu nggak sambung pirang-wulan yo bisa dukuni murtad kira-kira. Coro gak taat sak peraturan ini misalnya gak duwe SIM ya Allah ngesakne gak duwe SIM mati kafir lah ngesakne ini. Iya. Ya kan satu jengkal itu satu tali Islam. Itu sudah berbagai macam cara saya ini dengan cara halus gitu. Sampai terakhir kan begitu. Akhirnya kan itu saya mikir gitu. Ya udahlah daripada lebih parah lagi mendingan saya punya cara itu. Jadi semuanya file di komputer kan, komputer atau buka deh. Neng netbook iki. Tapi tak puin dari kabeh. Nah, sing neng HP tak hapus kabeh. Ya. Harus begitu. Ya, jadi begitu aja. Jadi jangan kalau di rumah jangan nyetel YouTube, jangan dengarkan kajian, jangan. Ya, harus saling menjaga. Kalau di sini saya kalau sama istri sudah terbuka. Nah, masku kan Pak Yai Desoku. Iya. Masku IP kan Pak aku gak tahu ngomong aku. Nek wong rene aku gak tahu buka. Aku tak jelekin. Jadi ya harus pelan-pelan. Jadi kita kan mencoba. Kalau saya justru nasihatnya aku ini Pak. Jadi para jamaah kita ngaji Quran hadis pasti dituntun ke arah kebaikan. Iya enggak? Pasti itu. Enggak mungkin Quran hadis mengajarkan kejelekan. Iya. Maka setelah ngaji Quran hadis, setelah kita ini ngaji, kok setelah ngaji kita ini kok bisa tambah rukun, yang tadinya benci tambah hilang bencinya, tambah bisa begini, itu berarti benar ngajinya. Tapi kalau habis ngaji kok tambah yang tadinya bencinya tambah benci, tambah rasa tidak rukun, tambah seneng rasani wong, jelek-jelek nih wong. Berarti ada masalah dengan yang kalau enggak wongi ya sing ulang. Berarti itu namanya ngaji menyebar kebencian. Jadi itu harus dikoreksi itu. Bisa jane sing kleru sing ngrungokke apa sing ulang. Aku loh saya ngono. Lah wong kita ini ngajar kan ya kerukunan dalam jamaah atau oleh ditekoni aja lah. Kalau masuk ngaji menebar kebencian. Jadi memang harus begitu. Mencoba penjajakan ke Pak Heri itu nggak berani tak? Saya. Ya berani sih, cuma saya butuh waktu gitu aja. Contohnya begini. Betul. Pak Heri, kemarin saya itu dikirimi beberapa video sama teman saya udah terpengaruh. Ya saya sih nggak mau buka, tak hapusin. Cuma ya terus terang sih, kadang saya kan dia nggak, kalau ngirimin suara kan nggak jelas. Kadang sempat tak buka terus tak matiin lagi. Kalau dengar dari itu. Cuma sebenarnya mereka itu yang jadi prinsip perbedaannya itu di poin mana tuh Pak? Sebenarnya itu kalau saya boleh tahu. Mereka yang JRK itu dengan kita ini yang mereka koreksi di poin mana? Mereka itu menganggap keimanan tidak sah mungkin seperti itu. Nah, alasannya mereka kenapa Pak? Iya. Alasannya mereka kenapa Pak gitu? Oh, alasannya itu saja. Terus katanya takfir itu bagaimana sih Pak yang dimaksud? Nah nanti harus bisa. Oh, apa mereka nganu itu ya yang jadi rujukannya itu? Apa karena Aisyah itu ya begitu? No? Sudah masuk itu. Ya? Iya. Oh, jadi kan nanti jawabnya paling begini. Oh, kita nggak bisa disamakan dengan sahabat. Bukannya kita ini harus niru sahabat, Pak? Iya.
Bukankah semua kita ini rujukannya ya para samping Nabi, sahabat, tabiin, pengertian kita. Jadi dia berpikir. Intinya gini, memang sama posisi sampean dengan saya, sama. Memang dibeda di istri. Kalau disampaikan oleh istri saya mah nggak ada masalah. Intinya kalau memang belum bisa menyampaikan kebenaran, jangan menyampaikan suatu kesalahan dulu. Iya. Intinya sampaikan hukum yang benar Quran hadis, jangan menebar kebencian. Iya. Gitu. Dan misalnya apalagi nasihat bulan kemarin kan kita dilarang menjelek-jelekan pribadi orang dan instansi. Iya. Tagnya kan? Tagnya. Iya kan? Nah, kita sering baca itu, sering kita nasihatkan. Zaman-zaman nasihat Tuhan kemarin kita dilarang menjelek-jelekan perorangan dan menjelekkan golongan yang lain, kan begitu. Iya. Lebih cara sing balik-balik sing jelek-jelek nih kena nasihat Bapak Amir kuwi kan. Kena nasihat ya. Kena nasihat. Iya, nasihatnya kan gak oleh. Iya sih. Memang ada pengecualiannya. Nah inilah kadang yang terjadi di jamaah itu dari pusat saja wis lurus pena, terus diterjemahkan masing-masing di bawah itu. Itu yang bermasalah itu seperti itu. Ya intinya di samping itu terampilkan jamaah suruh menerapkan doa sing PR yang bulan kemarin itu, Allahumma arinal haqqan itu. Itu kan sakjane saurunge kan mesti dibahas doa itu oleh para sesehnya itu. Saurunge kuwi kancaku nge-share kuwi lho gak wani donga kuwi. Nek grup balik gak wani. Dene gak wani ya kuwi. Wah aku dicurigai. Lah iki kan donga aku ngono. Lah kowe gak sempat maca Facebook mbiyen ya? Protes orang balik lain, orang balik lain daerah, orang balik daerahku gak wani lah komplek. Kan aku ngene, nulis dalil ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang benar. Benar kan? Mengapa doa ini selalu kita baca? Tak tegas keterangan. Karena siapa tahu selama ini kita masih salah, tapi kita nggak tahu kalau kita salah. Ngono itu. Komentar. Nah pada saat itu berhubung komentar kayaknya lebih, aku gak jawab toh. Ya tak omongi kalau nggak Pak Japri saja tak ngono. Akhirnya tak hapus kuwi. Nah, tapi sempat tak bahas dengan ketua mubalekku. Ngomongnya Facebook status begini toh Nar. Ini Mas tak gitu kan. Saya pernah menulis ini di komentari begini. Padahal maksud saya tak gini kan, contoh kayak gitu. Contohnya, kita dulu punya kepahaman kalau menyimpan uang itu kan nggak zakat. Ya nggak? Terus ada nasihat Bapak Imam, kalau menyimpan uang sudah nisab emas, maka harus keluar zakat. Nah, keyakinan yang kita lama kita nggak menyimpan uang, ternyata kan salah keyakinan kita. Ternyata keyakinan kita yang benar itu adalah menyimpan uang harus keluar zakat karena dikiaskan dengan emas. Itu maksud saya tak gitu kan. Lu ngono tok yo aku yo ngono. Iya. Ya benar ora? Iya, benar. Iya. Siapa tahu keyakinan dia. Aku yang nulisku yang ini. Siapa tahu kesalahan-kesalahan. Sesuatu yang kita selama ini kita salah, tapi kita nggak tahu. Maka kita terus berdoa ihdinas siratal mustaqim. Aku nasikan desa ngono kuwi wani. Contohnya apa? Contohnya kita dulu punya keyakinan bisa menyimpan uang banyak itu tidak kena zakat. Terus kesini kan ada itu berapa tahun kita yakini gitu nggak kena zakat. Tapi setelah ada peraturan itu kita bisa menerima kebenaran itu. Nah itu supaya bisa menerima, jangan ngeyel enggak. Karena ada sebagian jamaah itu tetap nggak mau terima ya tak ngono nih. Nah itu maka kita doa ihdinas siratal mustaqim juga sama dengan doa Allahumma arinal haqqan itu. Warzuqna ittaba'u itu. Siapa tahu yang selama ini kita yakini ternyata. Oh, Bu Ati di kantor. Di kantor coba. Enak bocah iki. Oh iya. Nah, makanya memang itu bagi orang yang memperhatikan, orang yang sensitif. Wah ini ini. Jadi intinya sampean ini ya, sampean main cantik lah gitu ya. Main cantik. Ya aku kan yang muridnya sampai anaknya melu sampean lah. Ya kalau saya gini Mas, kalau saya tuh tahapannya kan ada ponakan nih. Ponakan sih ponakan nggak kelihatan Mas, karena dia bukan MT. Terus keduanya memang waktu itu waktu masih tugas dia itu kalau nyampein begitu akhirnya sama mobil desanya sudah nggak dipakai lagi. Itu
ngajar berapa kali doang. Terus ya habis itu dia keterima kerja di bandara itu, akhirnya ya udah off gitu. Nah, loh, saya juga pernah dikritik begini, terus terang, sama beberapa pengurus desa, wakil desa. Mas Sunar kalau ngajar nggak pernah pemantapan tentang jamaah katanya. Saya bilang begini, loh, itu kan ngaji umum, makanya gitu toh. Malam Jumat kan ngaji umum, makanya gitu. Iya. Nah, itu kan ngaji umum. Nah, dulu saya itu kalau salah menyampaikan, saya menyebut keimaman, saya ditegur terus. Dulu saya sempat protes. Saya bilang ya saya minta maaf, namanya itu nggak sengaja kulin jenenge mubalek kulino nyebut amir, kulino nyebut kinapa. Iya. Itu kan sudah apa beratnya. Sudah makanan tiap hari. Gitu. Lah kalau kita keprocot ya dimaklumi cabang gitu. Terus itu kan pengajian umum masuk. Nah, ya sekarang giliran saya sudah bisa kok saya ditegur lagi. Nah, tak gitu kan. Lah sekarang saya pemantapan kan. Iya kan nggak apa-apa mas, buat pemantapan. Oke kalau begitu belum sempat pemantapan, enek musyawarah organisasi, sing masalah Pak Amir nasihatkan nek YouTube rame ngelek 4 mazhab itu loh. Itu kan aku tak rungono kabar ya. Tak rungono kabar ya. Kan bermasalahkan karo MUI itu. MUI kan akhirnya mengawasi. Maka terus ada instruksi pengajian supaya tetap gini-gini pengajian umum lagi. Aku pas musyawarah, nah ini gimana nih? Malam Jumat jadi pemantapan apa enggak? Janganlah umum ya. Dah, kayak gitu. Saya kalau pemantapan kan ngaji teks saya pemantapan. Nah, kalau teks tetap pemantapan dong. Tuh. Kalau saya ini sementara untuk tahapannya Mas Sunar, halo. Halo ya. Saya tahapannya ya masih diem sih, jadi nggak terlalu membuka, ya kan. Terus saya pun juga belum kayak ponakan saya itu juga nggak ini apa namanya ketemu saya oleh itu juga belum. Jangan. Ya itu, pokoknya ya. YouTube terus YouTube. Iya, jadi gini. Sama saya juga nggak pernah ketemu kok. Saya sekarang udah nggak pernah ketemu saya. Saya nggak ikut kajian ngaji, nggak. Sama, sampai dengan saya sama. Yeah. Cuma kan kalau saya kan ngaji desa itu kan ngaji umum, sehingga penyampaian saya lebih bisa ke umum-umum gitu. Yeah. Memang harus benar-benar kita niati berjuang, kita doa pada Allah. Memang, Pak. Jadi ya harus ada niatan aku lek ndonga ngene, Allah mudah-mudahan saya bisa turut andil membenarkan sesuatu yang kurang pas dalam jamaah ya Allah, pelan-pelan ya Allah gitu. Kadang memang enggak nyaman, apalagi kalau terlaluan gitu, apalagi dengerin masalah masalah keuangan. Itu sebenarnya itu yang ditakuti dalam jamaah itu sebenarnya. Sampai mereka nyinggung masalah keuangan. Paham nggak maksudnya? Bukan masalah itu ya, masalah kalau kita pinjem terus harus ngasih fee barang gitu. Iya, itu maksud itu. Nah iya, aku nggak tahu aku kok kehilangan nomornya. Bisa tahu ada Senkom Jawa Tengah, dia pengacara, dia ke Pondok Gede. Kan aku nggak bahas, saya mas, kan dia cerita, aku pengacara mas, ada ngurusi tanah-tanahku gini, ngono deh. Sama ketemu aku, mas, naik pondok gede pintu kayak lo kantor Senkom kayak ngomongnya, jadinya aku yo lali dari suwi sih. Karena ngomong aku kalau diterke harus Senkom terkenyang aku segani ngurusi kasus-kasus tanah-tanah jamaah sing bermasalah kuwi mas. Nah, terus aku kan tekoname mas, nggonku nek ini to masjid as tuku tanah ya mas, memang ya kudu gak IV ya. Alah mas, sampean mending gak ngerti urusan ngono kuwi. Lah sampean ngerti to loro ati ngono deh. Aku ngerti ngono-ngono wis paham. Lah sampean wis cerita, saiki tak critani sampean iki kanggo sampean tok. Aku nek dikasih ngurusi tanah mas nek daerah Bandung Pondi ngono. Tanah kuwi biyen tukune mek 5M opo ngono. Terus laku 10M lebih katanya. Sampeyan ngerti ra Mas, Pak Yai daerah sing bagian
ngurusi tanah kuwi sing bagian jogo. Mek diwehi 10 totok. Terus sampean ngerti sing serahke yang sabilillah piro. Ya piro wis rata kandhane. Liyane sing nggih rumah nggih didum dibeli bacaan sak pirang-pirang. Ya Allah. Dek cerita, alah mending sampean. Lah sampean kok tangen. Lah sampean kok wani protes alah Mas. Ngono pilek protes dilereni. Rung patek rame saya urung patek rame, aku gak bahasa saya. Dia wis diistirahatkan cuma enggak belum gitu rame. Alah aku lho Mas, wani. Aku wis mending aku lek ngono ku yo mau Mas, aku wis mending gak. Makane di antara pengacara-pengacara aku sing paling melarat. Konco kuwi pengacara ini badal yo pinter aku nangani kasus yo sering aku mau apik maklum mas jauh aku habis gak ngono kuwi nah kok sampean alah mas gak ora sejalan karo wong-wong wis singkir kan mending sampean gak ngerti ngono kuwi daripada ngerti sampean mbok lorati ngono ya mas oh nah nek desaku dhewe ngono kuwi ya memang fee-nya itu aku sempat protes sebenarnya itu enggak jauh-jauh itu udah juga ya ujungnya itu iya lagi cek mas lah nanggon guyon urung balik wakil kelompok ini sampai gila begitu nggak taunya ya oh Allah kalau cuma masalah uang dan ceritanya kan Pak Yai kelompoknya kan harus diketik karo daerah karo Mamanda gua apa yang dikatakan wakil 4 meneng wayo oke nah Pak Yai Diso nah Pak Kile lali rati kandhani. Oh. Pas musyawarah ngono ngeyel. Niku salah ngene tenggo-tenggo ngeyel ngono berarti gak trimo dijelasne iki gak kan mboten ngoten kok ngeyel. Bar musyawarah muring-muring ge. Umpama jar. Oh gini saya mau ikut ngono. Kalau tahu gini berani bohong ini namanya. Saya ngeyel wakil kelompok. Lah soalnya sauri lali ora dikandhani karo daerah. Nek imam kelompok ini meneng wae wis dikandani wis jadi liyane ae. Iki contoh-contoh gitu. Sampeyan nek desa Tambun nih anu kaya Fajare piye Fajare? Fajar sapa? Fajar Lampung lho. Oh, kenapa emang? Menenge deh. Enggak ono. Wo ya padha karo sampean kuwi ya. Wajib tambah kental. Maksudnya gini Mas, saya itu kan ini kan ada wakil KI. KI kelompok. Apa Pak? Masya Allah. Tapi ini untuk kita loh ya tadi ya, karena dia kenal baik dengan balik daerahmu kuwi sapa kuwi. Taruh sini dulu Pak. Taruh sini dulu. Ini bawa aja dulu Pak. Halo. Saya ini kantor iki, kadang-kadang mlebu metu. Oh, ora apa-apa. Ini hanya untuk sampean loh ya, untuk sampean. Iya. Karena balik daerahmu cukup kenal dekat dengan Fajar. Siapa itu? Kang Manda. Manda itu cukup kenal. Terus ceritamu memang begitu, teman. Kenapa? Cukup cerita begitu. Iya, maksudnya gini. Jadi saya menilai, terutama mubalik ya. Ya, mubalik itu jangankan mubalik jamaah. Ini kemarin saya habis ngaji ngobrol sama wakil KI saya itu. Kayaknya dia udah nonton Makahal Mukarramah itu. Dia nanya-nanya masalah saya menjelaskan tentang Bayat Aqobah itu. Bayat Aqobah. Apa? Bayat Aqobah. Oh, Bayat Aqobah ya. Kan itu kan ada materi lambatan itu. Materi jembatan itu menceritakan tentang tobatnya Ka'ab bin Malik itu kan. Bayat Aqobah itu kan terjadi 2 kali gitu. Habis itu dia nanya-nanya gitu kan. Sebenarnya itu mutlak enggak sih Mas? Gitu, harus ngaji itu. Nah, kalau dibilang ini memang ya sesuai dengan hidupnya imam, ya kita itu enggak halal kalau enggak beat gitu. Cuma saya jelasin lagi. Namanya beat itu kan janji Mas. Saya bilang gitu, janji kita kepada imam. Nah, janji itu tidak hanya samina wa ta'ana mastatona, saya bilang gitu. Itu sesuai kebutuhan, saya bilang gitu kan. Sesuai kebutuhan. Kebutuhannya waktu Bayat Aqobah ya seperti itu. Ada beberapa orang dijanji. Terus ketika ada Nabi pulang perang Tabuk kan itu ada yang 80 orang lebih itu kan datang kepada Nabi. Gitu kan? Datang kepada Nabi, dia
ngomong cerita bohong intinya kan gitu, tapi Nabi mengiyakan karena kan secara lisan disumpah berani demi Allah, tapi sampai di BA kan mereka berani, itu kan tanggungannya mereka sendiri. Itu kan berarti namanya biat itu enggak hanya biat kepada imam dengan menggunakan kalimat samina wa nama satona. Terus dia nanya lagi, itu kok ini ya, saya pernah dengar cerita itu yang Fatimah aja. Itu sih dari sampean gue. Fatimah itu enggak mau biat loh Mas sama Ali gitu. Nah, memang itu iya sih, saya pernah dengar ceritanya gitu bilang gitu. Terus Aisyah anu runtuh-runtuh ngono kuwi. Wah, aku dalam hati ini kayaknya nih orang sudah nonton bakal karomah nih. Itu bukan mubalek loh, Mas. Itu bukan mubalek itu. Apalagi yang mubalek gitu loh kan. Iya, sebenarnya kalau mau berpikir kan begitu. Iya. Nah, terus saya kan ngelihatnya gini, di kelompok ini kan ya istilahnya yang Kota Bumi itu kene kan telung kelompok kan, mulai dari sak kelompok terus jadi telung kelompok. Ya alhamdulillah sih ya awet aku nek kene. Saya itu ngelihat jamaah yang awam, yang enggak tahu apa-apa, wis terus ini ya doa. Kok Masya Allah saya ngelihatnya kok mau mereka itu dibodoh-bodohin dengan hal seperti itu gitu loh. Makanya saya sempat pemikiran saya itu apa aku leren apa? Aku lek ngaji Mas. Beban banget aku ngajar mulai mocone tek kuwi. Wes aku beban banget itu. Karena di hati kita itu sudah tahu pemahaman begitu kan, akhirnya kan kayak bertolak belakang itu. Iya, betul, sama Pak. Posisinya sama. Kalau saya memang program sementara ingin pulang kampung saya. Sampean. Ya. Jadi harus semuanya dijaga, dikondisikan. Jadi intinya bahwa semua nanti kita ini harus berhadapan dengan Tuhan kita, dan kita akan memberikan uzur kita kenapa kita ini diam dengan kebenaran. Uzur kita harus masuk akal nggak, diterima nggak dengan Tuhan kita. Itu yang jadi pertimbangannya. Ya, kalau memang uzur kita diterima ya alhamdulillah. Takutnya uzur kita tidak diterima alasan kita. Iya. Ya, makanya ya yang penting kita niat dulu, baik dulu. Yang penting menurut saya itu. Jadi kalau bahasane pacar gini, bahasane awake dhewe iki niate kerja bae. Niate kerja. Niate kerja kan kaya kerjane instalasi. Lah ngono pernah diterangke karo anak bae saya Masud dilaporke saya Masud. Kan enak sing kenal kuwi, ngerti kan ngene-ngene ngerti deh. Teman-teman itu saya katanya tugas jadi niate kerja. Saya bisa Masudnya. Ya silakan kalau memang niatnya begitu. Cuma bagaimana bayangkan seandainya dia itu kerja di sesuatu hal yang dia tahu itu subhat, apa ikut melancarkan? Aku yang ini nah, yang kita yang nggak melancarkan subhat, yang kira-kira nggak subhat, wah aku yang ngono. Enggak juga saya. Jadi mengarah dianggap kerja di LDI kurang ajar. Padahal kerjanya sekolahmu gitu kan? Iya. Golek Maisah. Maisah kok bertentangan akidah ki piye lho. Lah kowe iki opo yo akidah sekolahmu padha? Iya ra to? Ora. Lah yo tak sekolah itu sepeda jowo to. Iya. Alah iya. Lah ayo kan kerja di wong jowo yo. Posisinya gitu aja ya. Sementara ini sampai kapan gitu. Ya, itu harus ditata. Makanya sama juga harus menata. Misalnya ada kesempatan bisnis bangun rumah. Dan itu kan sesuatu mereka nasihatnya kan begini. Tetap mereka nanti cepat lambat akan ketahuan, ya kan? Iya, itu aku itu jadi nasihat mereka itu juga benar juga. Bukan ketahuan sebenarnya. Kita enggak kuat kadang. Iya, memang gitu. Artinya bukan berarti kalau ketahuan kita itu takut gimana, aku ora bakalan berdiri di lerengnya mesti penerimaan ya Mas. Kadang kita yang makanya memang yang jadi masalah keluarganya termasuk koncoku ya nek dia mantan GU ya, mantan GU. Sama karo ibu ini dianggap itu anak. Masyaallah. Iya ngono kuwi dengar.
Diusir-usir sampean, diusir-usir. Terus takon ngene nih, Bu, walaupun sampean menganggap saya kafir, saya tetap anggap sampean sebagai orang tua saya. Ya tak ngono nih, takon ngono nih. Sampean terlepas gini-gini terserah wong. Mutus nasihatnya Bapak Imam kita itu kan yo tidak boleh memutus famili walaupun belum ngaji. Walaupun famili kita itu masih kafir kan tetap suruh nyambung. Kalau saya ini kafir kan ibu tetap kewajiban nyambung ke saya, kok Bapak Ibu ngusir saya. Bingung. Oke, anggaplah saya ini kafir, udah. Nah, tapi kan kalau sebagai anak famili kan tetap disambung. Lah masa ya, wong kafir kok nyambung, masa sing wong murtad kan disambung. Bijak ngono kuwi. Ora bingung ki ya. Iya. Loh, masih kata dewi kan, walaupun saudara kita belum ngaji kan tetap harus baik, sambung. Bulat kayak untuk ansip ya. Iya. Allah, aku ndelok ngrungokne. Aku akhirnya ngrungokne kayak nang daerah acara 4S, daerah ngasil antum suhada Allah fil ard yo, alah aku ngrungokne ya Allah. Lah iya. Makanya ya, saya ngedel sampean berarti aku ya seneng untuk kabar sampean, aku ya seneng. Sebenarnya itu saya tuh udah lama pengen WA sampean itu. Cuma kan saya tuh tanda tanya itu, jane mas lagi piye ngono kan. Sampai aku sih pengen ngulang nih waktu ketemu sampean moro meneh sekali lagi saya pengen memperjelas ngono. Cuma waktunya enak banget terus terlalu ketat banget ini sama nanti kapan-kapan kita ketemu lah kalau ketemu main bola nanti ke Tangerang ketemu Bekasi di Karangorang kok. Oh iya itu ya Mandiri Jaya. Iya. Tapi kalau di desa saya banyak teman. Banyak teman ya. Banyak teman kan balik di sini nggak ada yang jelek-jelekin nanya. Ada balik satu dia naik wakil desa sing usul ke ya aku. Tapi ya dia nggak update ilmu lah, nak tekon gimana mas benar kan dia nggak tahu jawab lah soal keilmuan. Ini saya masih menata yang ilmu ini kan belajar ini kan saya tuh pengen ketemu cuma saya main belakang gitu masih nggak pada tahu gitu. Nanti mau saya panggil ke CWA saya kan kemarin tuh HP-nya itu terakhir saya dengar itu disita daerah gitu, takutnya saya WA terus nanti dibocor. Nah nanti kalau udah ada info ini dia pegang HP nanti saya WA ajak main ke sini aja ke sekolah itu kan aman insyaallah gitu. Oh iya. Oke deh, mudah-mudahan lancar barokah. Ya harus sabar, harus ada niat dakwah memperbaiki secara pelan-pelan semampu kita. Iya. Dan nanti kita di hadapan Tuhan kita nanti kan kita juga bisa beralasan dengan baik. Oke. Insyaallah begitu. Ini untuk kita sendiri aja. Ya. Oke. Ya, assalamualaikum. Alhamdulillah, senang banget aku. Amin. Weh, waduh sakit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم